Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kiranya berkat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah yang ke-6. Pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus. Demikian juga dengan kita pada saat ini, semoga melalui ibadah ini kita beroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Bersama dengan keluarga, mari kita memasuki saat hening sejenak untuk berdoa secara pribadi. Mari. Cukup. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada pagi ini kita awali dengan kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 17, bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Jemaat terkasih, marilah ibadah Minggu Paskah 6 ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat terkasih, setiap pengikut Yesus Kristus dipanggilnya untuk mengalirkan kasih. Tantangan kasih adalah adanya kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal yang mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi tiap hal yang ada di dalam kehidupan kita, terlebih kebencian, dan dapat mengalirkan kasih itu di tengah ancaman berbagai hal, terlebih lagi kebencian. Melalui tema ibadah mengalirkan kasih, kita teguhkan kehidupan kita yang juga diteguhkan oleh Tuhan untuk menaati panggilannya. Mari kita menyanyikan nyanyian pujian KJ 240A, Datanglah ya Sumber Rahmat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam
Kitab Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian firman-Nya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita mengakui segala dosa kita dengan memohon kepada Tuhan dengan berdoa bersama. Ya Tuhan, kami dipanggil untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih Allah. Ya Tuhan, hati kami kerap lemah. Lemahnya batin menjadikan hati dipenuhi dengan keinginan melalui perbuatan jahat. Tuhan, kasihlah kami yang lemah ini. Ya Tuhan, pimpinlah kami agar senantiasa membuka hati dan mengalami kasih-Mu. Dengan mengalami kasih-Mu, kami dapat mengalirkan kasih pada sesama. Tolonglah kami ya Tuhan. Amin. Marilah kita mengakui dosa kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 28 1 dan 3. Jemaat terkasih, marilah kita bersama-sama menerima berita anugerah serta petunjuk hidup baru bagi kehidupan kita. Berita anugerah pada saat ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 yang demikian isinya bagi kita semua. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian berita anugerah bagi kita semua, dan kita menerima petunjuk hidup baru, di mana petunjuk hidup baru pada hari ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-6, yang demikian petunjuk itu bagi kehidupan kita semua. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta,
dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita semua. Mari kita melakukan apa yang menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdiri, kita menyanyikan nyanyian kesanggupan kita untuk melakukan perintah Tuhan tersebut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Jemaat terkasih, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ke-21, dan nanti dilanjutkan Kisah Para Rasul 17, ayat yang ke-22 sampai yang ke-31, tetapi terlebih dahulu mari kita menyatukan hati di dalam doa aplikasi kita. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, jemaat-jemaat-Mu yang saat ini beribadah bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Demikian juga saat kami akan menyampaikan firman-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu saja yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua dengan kasih dari Roh Kudus-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Sang Firman hidup itu, kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-21. Tentang Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian pembacaan dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ke-21, dan kita akan melanjutkan dengan Kisah Para Rasul yang ke-17 ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-31. Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ke-31. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan,
kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberitakan kepada semua orang satu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat terkasih, bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih? Semoga tetap sehat dan mendapat kekuatan dalam setiap ibadah kita yang kita lakukan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Minggu Paskah ke-6 ini kita akan membicarakan dan kita akan membahas lebih jauh lagi tentang mengalirkan kasih. Jadi ada dua pokok penting dalam bahasan kita pada hari ini, yaitu yang pertama, bagaimana mengalirkan kasih tersebut, dan yang kedua, kasih itu sendiri bagaimana kemudian akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, air kita akan tahu, dan secara hukum alam air pasti mengalir dari tempat tinggi kemudian mencari tempat yang rendah. Itu sudah menjadi hukum alam. Dan tentang mengalir, Bapak, Ibu, dan saudara kasih, apalagi mengalirkan kasih, saya teringat suatu lagu yang dinyanyikan oleh Nikita dan juga kalau tidak salah Talita Dadoh, yang tentang isinya mengalirkan kasih tersebut. Kira-kira lagunya demikian, Bapak, Ibu, dan saudara kasih. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, memenuhi hidupku. Kalau tidak salah demikian. Maaf, suara saya tidak seperti Nikita ataupun Talita Dadoh. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, di refnya dikatakan di sana nanti demikian, Bapak, Ibu, dan saudara kasih, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Demikian, mengalir, mengalir dan mengalir dan akhirnya memenuhi hidupku. Dan di sana dikatakan mengalir dari tahta Allah Bapa. Kita bisa bayangkan, Bapak, Ibu, dan saudara kasih, mengalirkan kasih. Bagaimana kita diminta untuk mengalirkan kasih? Ya, mengalir dari tempat tinggi, dari tahta Allah,
dan juga dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi ada 4 pokok penting dalam lagu ini. Yang pertama, sumber aliran tersebut. Yang kedua, sarananya atau wadahnya untuk tempat aliran tersebut bisa mengalir dengan baik itu apa saja. Yang ketiga, siapa yang menerima aliran kasih tersebut? Aliran dari tahta tinggi tadi, aliran dari Allah Bapa sendiri, dan aliran dari Yesus Kristus sendiri. Dan bagaimana setelah kita menerima aliran kasih tersebut? Hal ini dapat kita temukan dalam 2 bacaan kita pada hari ini. Yang pertama dari Yohanes 14 tadi, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ke-21, dan Kisah Para Rasul 17, ayatnya ke-22 sampai dengan ke-31. Sumber. Yang pertama, sumber aliran itu dari mana? Kisah Para Rasul 17, ayatnya yang ke-30 sampai dengan 31 dapat kita ketahui Bapak Ibu dan Saudara kasih, di sini dikatakan, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan satu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberitakan kepada semua suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi dikatakan di sana bahwa Allah sudah memberitakan kepada semua orang bahwa ada yang sudah ditentukannya dan yang dibangkitkannya dari antara orang mati. Siapa dia? Ya, Yesus itu sendiri. Jadi sumbernya pun kita ketahui bahwa sumber itu adalah Allah, dan Yesus itu sendiri yang kita sebut sebagai Allah dalam kehidupan kita. Dan Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 Bapak Ibu dan Saudara kasih, juga kita ketahui di sana. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus sendiri yang berkata, aku akan meminta kepada Bapa supaya Ia memberitakan kepadamu seorang penolong. Jadi sumber itu yang meminta pada Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi sumbernya adalah Yesus. Sumber aliran kasih itu Allah dalam Yesus Kristus. Lantas wadahnya, sarananya itu yang bagaimana supaya kita tahu itu adalah sarana, itu adalah wadah untuk kita dapat tahu bahwa kita mengalami aliran kasih tersebut. Bapak Ibu dan Saudara kasih, wadah dan sarananya untuk kita dapat mengetahui aliran kasih itu. Yang pertama tadi dikatakan pada Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada yang pertama Bapak Ibu dan sekasih, yaitu dalam iman percaya kita pada Dia, di dalam sembah bakti kita, dalam ibadah kita, dalam percaya kita. Saat kita sudah menerima Roh Kudus yang Dia berikan. Kemudian di dalam bakti kita, di dalam sembah kita, Kisah Para Rasul tadi pada ayat yang ke-22 dan juga 23 Bapak Ibu dan sekasih, di sana dikatakan demikian. Saat Paulus pergi dan berdiri di Areogus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi Paulus mengingatkan Bapak Ibu dan sekasih, melalui puja-puja kita, melalui sembah bakti kita kepada Allah yang
itu adalah sumber dalam kita mendapatkan kasih. Sarananya, wadahnya melalui bakti kita. Dan sebenarnya di sini juga Paulus mengingatkan kita bagaimana orang-orang Athena untuk berbalik kepada Allah yang harus disembah, bukan pada buatan-buatan manusia. Allah yang tidak dikenal, tetapi Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Allah yang ada senantiasa bersama-sama dengan umat manusia. Jadi melalui bakti kita, melalui sembah kita, dan saat kita siap dan kita menerima Roh Kudus itu, itulah kemudian menjadi sarana, wadah untuk menjadi tempat aliran kasih itu mengalir. Dan hal lainnya yaitu melalui pertobatan kita sendiri. Pada Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-30 sampai 31 di sana tadi juga dikatakan demikian. Kemudian siapa yang menerima? Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-28 sampai dengan ke-29, Bapak Ibu dan saudara dikasih, bisa dikatakan dengan jelas oleh Paulus, kitalah yang menerima aliran kasih itu sendiri. Dan pada Yohanes 14 ayat yang ke-26 bagian B, jelas bisa dikatakan siapa yang menerima aliran kasih itu, yaitu pengikut Kristus dan kita semua. Pengikut Kristus dan kita semua. Ditekankan di sana pengikut Kristus. Jadi kita menjadi yang menerima aliran kasih itu. Lantas bagaimana saat ketiga poin tersebut kita ketahui dan ketiga poin itu kemudian ada dalam kehidupan kita? Apa yang kemudian kita lakukan saat kita sudah menerimanya? Bagaimana kemudian kita diajak untuk mengalirkan kasih itu sendiri, Bapak Ibu dan sekasih? Poin keempat, menjadi bahan yang juga penting bagi kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita lakukan di dalam Kisah Para Rasul 17, yaitu pertama, mengubah orientasi hidup. Saat orientasi hidup yang awalnya pada hal-hal yang ada di duniawi ini, hal yang terlihat nyata, tadi di sana dikatakan bagaimana para orang-orang Athena itu menyembah berhala-berhala, kemudian orientasinya diubah, menyembah pada Allah yang meskipun tidak dikenal, tetapi Dia yang ada senantiasa bersama dengan kita. Mengubah orientasi hidup, menyembah pada Allah yang adalah sumber kehidupan, yang meskipun tidak kita kenal, tetapi bagaimana itu kita dapat merasakan kasih-Nya. Tapi pengikut Kristus mengenal Dia adalah Allah di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Yang kedua, tidak lagi tunduk kepada buatan manusia, tetapi tunduk kepada Allah sang sumber kehidupan. Kitalah yang buatan manusia yang ada dalam kehidupan kita, bukan untuk kita sembah, bukan untuk kita puja-puja, bukan untuk kita beri penghargaan, tetapi bagaimana kita bisa memberikan bakti kita kepada yang menciptakan kita. Dan yang ketiga, taat karena kita sudah menerima kasih itu sendiri. Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ke-21. Bisa taat pada Allah sang sumber kehidupan itu. Apa tindak lanjut kita untuk mengupayakan hidup saat kita sudah menerima kasih dan kita mengalirkan kasih melalui hidup kita yang menjadi aliran kasih, dan mengalirkan kasih itu tentunya tidak hanya mandek bagi diri kita sendiri, tapi juga mengalirkan kasih bagi sesama kita yang tadi dikatakan kita semua, tidak hanya pengikut Kristus. Apa yang kita dapatkan Bapak Ibu dan sekasih? Ilustrasi yang akan saya ceritakan mungkin ini pernah juga Bapak Ibu mendengar dan pernah juga mungkin menerima
ilustrasi atau cerita ini, ada seorang yang merasa bahwa hidupnya ini penuh dengan hal yang senantiasa membuat dia berat, beban hidupnya. Tiap hari dia harus menimba air dari sumber mata air yang tidak dekat, jadi cukup jauh dari rumahnya. Tiap hari dia harus memikul ember kanan kiri, dan dia membawa ember itu tidak hanya melalui jalan yang rata, tetapi penuh dengan tanjakan saat dia harus pulang ke rumah dari mengambil air dari sumber mata air yang ada di bawah. Tiap hari itu Bapak Ibu dan Sekasih, tidak hanya 1-2 ember, tetapi sampai 10, bahkan sampai terkadang sampai 20 kali ember yang harus dia angkat, naik turun Bapak Ibu dan Sekasih. Dan salah satu embernya ada ember yang bocor. Maka saat dia kemudian membawa ember-ember itu, dia berkata, kok kadangkala aku merasakan bahwa aku percuma saja mengambil air begitu banyak, tapi apa yang ada di dalam rumahku, ember yang di dalam rumahku tidak pernah penuh-penuh. Hanya dia tahu Bapak Ibu dan Sekasih saat embernya itu ternyata bocor. Saat dia berkata dalam dirinya, sia-sia apa yang aku lakukan selama ini, sia-sia apa yang aku dapatkan selama ini. Aku cuma memenuhi kebutuhan untuk berapa jam saja, tidak untuk kebutuhan 1 hari dalam aku membutuhkan air untuk kehidupanku, untuk kehidupan keluargaku. Maka kemudian dia berniat untuk menambal embernya itu Bapak dan Kasih. Tapi saat suatu hari, saat dia kemudian turun untuk mengambil air kembali Bapak dan Kasih, ternyata saat dia melihat di sekitarnya, jalan yang selama ini ia lalui tandus, tapi ternyata kini tumbuh tanaman-tanaman yang hijau dan segar, dan juga bunga-bunga yang mulai bermekaran. Ternyata selama ini tanpa ia sadari ia sudah menyirami jalan-jalan di sekitar yang ia lalui, sehingga menumbuhkan kehidupan yang baru. Artinya apa Bapak Ibu dan Sekasih? Saat ia merasakan tidak ada manfaatnya, tetapi ternyata Tuhan memberikan manfaat itu tidak hanya bagi dirinya, tetapi bagi lingkungan di sekitarnya. Jalan-jalan yang di pinggir tadi, akhirnya tumbuhan-tumbuhan dapat hidup karena dia ternyata menyirami jalan dan sekitarnya yang ia lalui dengan embernya yang bocor tadi. Dan dia akhirnya mendapatkan kesehatan dengan tiap hari menimba air itu dan memikulnya ember itu naik ke rumahnya. Tantangan dalam kehidupan kita untuk mengalirkan kasih. Terkadang kita merasa tidak ada gunanya, tetapi ternyata melalui proses kehidupan itu ada manfaat dalam diri kita, bagi kehidupan kita, dan juga bagi sesama kita. Ada hasil yang dapat kita rasakan. Orang kemudian menjadi senang, bisa menikmati tidak hanya diri kita, tetapi juga yang lainnya. Mari Bapak Ibu dan Sekasih, di tengah situasi saat ini, kita juga bisa menjadi diri kita sendiri yang bisa mengalirkan kasih bagi sesama kita. Mengalirkan kasih melalui kasih yang telah kita terima dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sehingga kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kiranya kasih Yesus senantiasa ada dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan menyertai kita senantiasa. Saat hening bagi kita. Saat hening cukup.
bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat terkasih, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Bila apa yang kami dengar untuk kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk kami dapat mengalirkan kasih, sehingga kami menerima dan juga dapat membagikan kasih itu, dan merasakan tidak hanya bagi diri kami, keluarga kami, tetapi juga sesama kami. Kami saat ini Tuhan menyatukan hati kami berdoa untuk jemaat-Mu GKJ Nginto-Into, jemaat-Mu yang di dalam kelemahan tubuh dan jasmani mereka. Kiranya Engkau senantiasa jamah, Engkau senantiasa juga memberikan kekuatan untuk jemaat kami ini, sehingga mereka merasakan sukacita di dalam Engkau, di dalam kelemahan tubuh dan jasmani mereka. Engkau juga memberikan penghiburan bagi keluarga, sukacita saat mereka merawat dan bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya masing-masing. Demikian Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami meminta, kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk anak-anak kami, untuk keluarga kami yang saat ini harus belajar, bekerja di dalam rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau senantiasa memberkati, sehingga apa yang mereka dapatkan, apa yang kami dapatkan dari kami belajar di rumah kami masing-masing, untuk kehidupan masa depan kami yang lebih baik lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dalam setiap karya kami, dalam setiap pergumulan permasalahan kehidupan kami. Biarlah Engkau juga yang senantiasa menjadikan kami sarana untuk kami dapat memenuhi kehidupan keluarga kami dengan tidak hanya kebutuhan jasmani, tetapi juga kebutuhan akan rohani kami. Ialah sang sumber kehidupan. Kami juga memohon kami untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintahan kami Tuhan, di mana kami hidup bersama-sama, di mana kami tinggal bersama-sama Tuhan, di wilayah kami masing-masing. Kiranya Engkau senantiasa memberkati para aparatur negara Tuhan, sehingga di dalam menjaga, membina dan juga memberikan kesejahteraan bagi setiap warga negara ini. Engkau senantiasa memberkati apa yang menjadi tugas tanggung jawab dari pemerintahan bangsa kami, baik dari daerah sampai kepada yang pusat Tuhan. Engkau senantiasa memberikan rasa tanggung jawab dengan penuh kesadaran diri. Kami dapat bergotong royong bersama-sama membangun kehidupan kami, terlebih dalam kehidupan sosial kami ini Tuhan. Kami bisa membantu kehidupan bersama-sama di tengah-tengah pandemi ini. Pun demikian juga Tuhan, untuk pemerintahan bangsa dan negara kami ini Indonesia, Engkau sertai para pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga para pemimpin bangsa kami pun di dalam keputusan-keputusan untuk kehidupan bangsa dan negara ini adalah keputusan-keputusan yang senantiasa dapat dilakukan, dapat dipertanggungjawabkan, dan itu semua demi kesejahteraan kami, demi kedamaian hidup kami bersama-sama Tuhan. Kami tahu Tuhan, berbagai permasalahan tidak hanya ekonomi, sosial, dan juga yang lain-lainnya yang kami rasakan, yang kami lalui di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa hadir dan
mengingatkan kami untuk kami bisa menjaga diri kami, menjaga keluarga kami, menjaga orang-orang di sekitar kami, dan kami juga ikut ambil bagian dengan kepedulian kami di dalam kehidupan sosial kami, dengan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kami, memberikan bantuan yang kami bisa untuk keluarga kami, untuk orang-orang di sekitar kami, dan untuk orang-orang yang membutuhkan. Biarlah kami juga menjadi sarana aliran kasih-Mu tersebut, Tuhan. Allah yang penuh kasih, kami juga Tuhan mohon kepadamu untuk segala hal yang boleh kami lalui sepanjang kehidupan kami. Bila Engkau senantiasa hadir di dalam Roh Kudus-Mu, Tuhan, memberikan kekuatan bagi kami, memberikan penghiburan bagi kami, sehingga kami bisa menjalankan kehidupan kami dengan penuh ucapan syukur. Biarlah segala sesuatu yang boleh terjadi dalam hidup kami ini, untuk kami senantiasa mengingat bagaimana kasih-Mu bagi kami semua. Kami manusia yang lemah, kami manusia yang kecil. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa melakukan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kami dan untuk ibadah kami hari ini. Bila segala sesuatunya boleh terjadi atas kehendak-Mu, dan pandemi COVID-19 ini segera dapat berakhir, dan kami dapat kembali merasakan kehidupan yang seperti kami harapkan. Tapi biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Saat ini kami juga akan berdoa Tuhan, sebenarnya doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kuasa dan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan berkat yang melimpah kepada kita semua. Untuk itu, sebagai dasar di dalam kita mengumpulkan persembahan pada pagi hari ini, akan kami ambilkan dari firman Tuhan yang ditulis di dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14 yang demikian bunyinya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Di dalam kita mengumpulkan persembahan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 302, bait yang pertama dan yang kedua, Ku beri persembahan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah persembahan pada pagi hari ini kita aturkan
di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan selalu memberikan berkat yang melimpah kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan mengetuk hati kami masing-masing untuk mengumpulkan sebagian berkat-Mu yang berwujud uang. Kiranya apa yang telah kami kumpulkan ini Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, sehingga dapat bermanfaat di dalam kehidupan kami, terkhusus untuk jemaat-Mu di GKJ Ngento-Ento, walaupun pada saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19. Namun kami percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami, dan Engkau akan memberikan berkat yang melimpah kepada kami, sehingga kami mampu untuk mencukupi kebutuhan jemaat kami di GKJ Ngento-Ento ini. Ya Tuhan, sebentar lagi juga kami ingin meninggalkan tempat ibadah ini dan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan pimpin, kiranya Tuhan berkati, sehingga sampai di rumah kami dalam keadaan selamat. Ya Tuhan, seluruh doa kami ini hanya kami panjatkan demi Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, kita diutus untuk menjadi sarana, untuk menjadi aliran-aliran kasih. Untuk itu mari kita senantiasa mengingat akan kasih Tuhan yang sudah ada dalam kehidupan kita, dan kita dapat menjadi aliran kasih dan mengalirkan kasih bagi sesama kita. Mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan yang terdapat dalam Kidung Jemaat 256. Kita satu di dalam Tuhan. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksinya di dalam hidupmu. Tetap alirkan kasih Tuhan melalui tindak nyata kita, dan kini terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah dilimpah dalam pengharapan. Amin. Mari kita bersama meninggalkan tempat ini dengan kita senantiasa meyakinkan dalam hidup kita bahwa Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita, sehingga kita menjadi tenang hidup kita. Tenanglah kini hatiku.